Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pagi hari ini masih membahas kitab Fathul Mu'in, berbicara tentang fikih. Di dalam kitabnya musannif mengemukakan Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya u'allifu, aku menyusun, aku mengumpulkan. Maksudnya menyusun kitab ini, beliau memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu mustaqun minal sumuwi, dan bermula lafaz isim. Ini di dalam bismillah ada lafaz isim bismi dengan nama Allah, bismillah. Wal ismu, dan bermula lafaz isim mustaqum minas sumuwi, diambil dari lafaz as-sumuwi, wa huwa al-uluwu, di mana as-sumuwi ini yaitu yang tinggi, yang luhur, yang mulia. La minal wasmi, bukan terambil dari lafaz al-wasmi. Wa huwa al-alamah, bermula jika diambil dari al-wasmi. Al-wasmi itu artinya al-alamah, tanda atau alamat. Kemudian di dalam lafaz bismillah ada lafaz Allah. Ada lafaz Allah. Wallahu, dan bermula lafaz Allah. Alamun lidzatil wajibil wujudi, yaitu nama bagi zat yang wajib wujud, wajib adanya. Jadi Allah itu adalah nama bagi zat yang wajib wujud, yang wajib adanya. Wa asluhu ilahun, dan bermula asal dari lafaz Allah adalah ilahun. Asalnya itu adalah ilahun. Wa huwa ismu jinsin likulli ma'budin. Jadi lafaz ilah itu adalah isim jenis bagi segala yang disembah. Ilahun, apa aja tuh yang disembah? Berhala kek, pohon-pohon, gunung, sungai, bahkan makhluk berakal seperti manusia, jika disembah namanya ilah. Kemarin kita bahas tuh masalah cerita tentang Nabi Allah Ibrahim, yang mana kaumnya Nabi Ibrahim saat itu mereka menyembah bintang, planet Venus, matahari, bulan, ya. Nah, yang disembah itu adalah ilah. Jadi ilah itu wa huwa ismu jinsin likulli ma'budin. Ilah itu adalah isim jenis bagi segala yang disembah. Summa urifa bil al wa huzibatil hamzah, kemudian dimakrifatkan dengan al,
dan dibuang hamzah. Jadi di dalam ilah itu ada hamzah i, kemudian masuk al sebagai tanda ma'rifat, maka jadilah dia Allah, ya. Jadilah dia Allah, satu isim ma'rifat. Jadi ilahun itu isim nakirah, apa aja yang disembah, apa saja yang disembah, umum sifatnya. Tapi ketika sudah mencapai Allah, yaitu ma'rifat Allah, berarti Allah itu adalah secara khusus yang disembah oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang Islam pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu adalah isim ma'rifat. Jika dikemukakan Allah, berarti itu adalah isim ma'rifat yang secara khusus zat yang disembah oleh orang-orang yang beriman. Sumas tu'mila fil ma'budi bihaqqin, kemudian digunakan lafaz tersebut, yaitu lafaz Allah, pada yang disembah dengan hak, dengan sebenar-benarnya yang disembah, yaitu Allah. Al-ma'buda bihaqqin, zat yang disembah dengan sebenar-benarnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa, dan bermula Allah, al-ismul a'zamu indal aksari. Jadi lafaz Allah itu adalah isim yang agung menurut kebanyakan para ulama, ya. Jadi Allah itu adalah lafaz atau isim yang agung menurut sebagian besar para ulama. Walam yusamma bihi ghairahu walau ta'anutan, walam yusamma bihi ghairuhu, dan tidak dinamai dengan lafaz Allah kecuali Allah. Jadi nggak boleh ada orang yang namanya Allah, atau apapun makhluknya yang bernama Allah, nggak boleh. Manusia nggak boleh dinamai Allah. Gedung misalnya nggak boleh dinamai Allah. Jadi Allah itu ada lafaz hanya untuk Allah, tidak boleh untuk yang lainnya. Walau ta'annutan, meskipun dia orang durhaka, yang pakai nama Allah itu adalah orang kafir, orang durhaka, nggak boleh tetap. Jadi Allah itu lafaz Allah khusus, spesial hanya untuk Allah. Nggak boleh ada yang menggunakan lafaz Allah sebagai nama. Kemudian di dalam lafaz Bismillah ada Ar-Rahman Ar-Rahim. War-Rahmanur Rahimu sifatani bunya lil muballaghati min rahimah. Dan bermula lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua sifat. Adalah dua sifat yang keduanya dibangun untuk mubalaghah min rahimah, dari lafaz rahimah. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim lafaz dari rahimah. War-Rahmanu, dan bermula lafaz Ar-Rahman aflagu minar rahim, itu lebih sempurna daripada lafaz Ar-Rahim, ya. Lafaz Ar-Rahman lebih sempurna tinimbang lafaz Ar-Rahim. Li'anna ziyadatal bina'i tadullu ala ziyadatil makna, karena bahwasanya lebihnya bangunan kalimat itu menunjukkan
kepada lebihnya makna. Jadi Ar-Rahman itu lebih sempurna ketimbang lafaz Ar-Rahim, karena Ar-Rahman lebihnya bangunan kalimat itu tadullu ala ziyadatil makna, menunjukkan atas lebihnya makna. Walikaulihim, dan karena pernyataan para ulama, Rahmanud dunya wal akhirah. Jadi ketika dia menyebutkan makna Ar-Rahman, dia menggunakan Rahmanud dunya wal akhirah, Rahman dunia dan akhirat. Wa rahimul akhirah, sedangkan rahimul akhirah nggak pakai dunia. Jadi para ulama biasa menyebutkan seperti itu, rahimul akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Jadi ini pengarang kitab setelah menyebutkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beliau melanjutkan dengan ucapan Alhamdulillahilladzi hadana ila akhiri. Beliau kemudian menerangkan di dalam kitabnya, Alhamdulillahilladzi hadana, segala puji bagi Allah, Zat yang telah memberikan petunjuk kepada kami. Ai dallana, maksudnya dialah Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami. Lihazal ta'lifi, untuk penyusunan kitab ini. Untuk penyusunan kitab ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu ilaihi. Jadi beliau merendahkan diri. Ini tawadu. Padahal beliau ini pengarang kitab ini luar biasa ilmunya. Tawadu. Memang kalau orang memiliki ilmu hendaklah bertawadu. Itu menunjukkan keilmuannya dia. Kebanyakan zaman sekarang ilmunya baru seujung kuku, soknya luar biasa, sombong belagunya udah luar biasa, merasa dirinya paling pintar, paling paham. Ya. Nah ini beliau sangat tawadu. Jika tidak ada petunjuk bagi kami, ya, maka kami tidak bisa menyusun kitab ini. Wa ma kunna linahtadiya, maka tidaklah kami memperoleh kepada petunjuk jikalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami dalam rangka menyusun kitab ini. Jadi kitab ini disusun karena berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdu, dan bermula lafaz alhamdu huwa alwasfu bil jamil. Ini adalah sifat dengan segala kesempurnaan, dengan keindahan. Wassalatu, dan bermula salat. Di awal kan dikemukakan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Nah, beliau menjelaskan wassalatu, dan bermula salat, wahya minallahir rahmatul makrunatu bitta'zim. Jadi as-salat itu adalah rahmat dari Allah. As-salat itu adalah
Kesejahteraan itu adalah rahmat dari Allah yang disertai dengan takzim, dengan mengagungkan. Wassalamu, dan bermula lapas assalam. Tadi kan as-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Ya, wassalatu udah dijelaskan. Ya, sekarang wassalamu, assalam ay at-taslimu min kulli afatin wa naqsin. Jadi assalam itu artinya yaitu diselamatkan dari segala bahaya dan kekurangan. Ala sayyidina Muhammadin Rasulillahi likafatis saqalain. Jadi sholawat dan salam ini untuk kanjeng Nabi Muhammad, di mana kanjeng Nabi Muhammad selamat dari berbagai macam bahaya dan kekurangan. Siapa itu kanjeng Nabi Muhammad? Rasulillah likafatis sakalain, yaitu utusan Allah untuk segala sakalain, jin dan manusia. Jadi kanjeng Nabi Muhammad SAW bukan diutus hanya untuk manusia saja, tapi juga beliau diutus untuk manusia dan jin. Ijma'an, ini adalah ijma' para ulama, bahwa kanjeng Nabi Muhammad diutus untuk jin dan manusia. Ya, gitu kan? Wa kazal malaikah, dan seperti itu juga malaikat. Malaikat Allah maqalahu jam'un muhaqqiqun, atas perkara semua ulama muhaqqiqun mengatakannya. Jadi kanjeng Nabi Muhammad juga menurut mereka adalah diutus untuk malaikat juga. Jadi beliau kanjeng Nabi Muhammad diutus untuk jin dan manusia serta malaikat. Wa Muhammadun, dan bermula lapas Muhammad alamun mankulun min ismil maf'ulil mudha'af. Lapas Muhammad adalah nama yang dinukil dari isim maf'ul mudha'af. Maudu'un liman kasurat khisaluhul hamidah, yang diletakkan bagi siapa saja yang banyak perlakuannya yang baik, yang terpuji. Jadi Muhammad ini adalah satu isim yang diletakkan untuk orang yang begitu banyak amal baiknya, perbuatannya yang baik begitu banyak. Sumia bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam bi ilhamin minallahi li jaddihi. Dinamain beliau ini dengan Muhammad. Jadi Nabi dinamain dengan nama Muhammad, bi ilhamin, dengan satu ilham dari Allah, dijadihi kepada kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Jadi waktu itu nggak ada yang namanya Muhammad, baru dikenal Muhammad lahir, kemudian kakeknya menamakan Muhammad. Baru kali itu ya di kalangan kaum Arab ada nama yang namanya Muhammad. Hanya dibilang di sini adalah sumia bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam bi ilhamin minallah, diilhami dari Allah. Diilhami dari Allah. Allah kasih ilham tuh kepada kakeknya Abdul Muthalib, udah deh namain aja Muhammad. Wa ala alihi, dan juga salawat dan salam kepada keluarganya Muhammad.
wa rasul, dan bermula rapat lafaz rasul, dan bermula utusan itu minal basari, daripada manusia, zakarun hurrun uhiya ilaihi bisar'in wa umira bitablighihi. Jadi rasul itu dari bangsa manusia, seorang laki-laki yang merdeka, yang diwahyukan kepadanya dengan syariat dan diperintahkan dengan menyampaikan syariat tersebut. Wa in lam yakul lahu kitabun wala nusahun kayu Yusha alaihi salam. Meskipun tidak ada bagi beliau Rasul itu satu kitab ataupun selain kitab. Jadi Kanjeng Nabi tidak punya kitab. Kayu Yusha alaihi, seperti Nabi Yusha alaihi salam. Jadi Nabi Allah langsung diajarkan oleh Allah syariat. Dia tidak memegang kitab apapun. Lawang dia juga tidak pandai baca dan tulis. Jadi salah kalau ada orang-orang orientalis mengatakan bahwa beliau belajar dari para orang-orang Nasrani atau Yahudi. Bagaimana bisa belajar? Baca aja kagak bisa, nulis kagak becus. Jadi nggak ada Kanjeng Nabi memiliki kitab. Syariat itu langsung Allah yang mewahyukan kepada beliau. Fa in lam yu'maru bitabligh fa nabiyyun, maka jika tidak diperintahkan untuk menyampaikan fa nabiyyun, maka orang tersebut disebut dengan nabi. Oke. Disebut dengan nabi. Wa rasul, dan bermula rasul itu afdalu minan nabiyyi ijma'an. Rasul itu lebih utama daripada nabi menurut ijma' ulama. Wa sahha khabaru, dan khabar yang sahih, hadis yang sahih, inna adadal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam, sesungguhnya jumlah atau bilangan para nabi, mudah-mudahan Allah memberikan salawat dan salam kepada mereka, jumlahnya adalah mi'atu alafin wa arba'atan wa isruna alfan. Jumlahnya nabi adalah 124.000 nabi. Banyak. Banyak. Jumlah nabi yang diutus oleh Allah berjumlah 124.000. Wa anna adadar rasul salasa mi'atin wa khamsata asara. Dan sedangkan bahwa jumlahnya Rasul itu adalah 315 Rasul. Nabi 124.000 jumlahnya, sedangkan Rasul adalah 315 saja. Kemudian salawat dan salam kepada keluarganya, wa ala alihi ay aqaribihi, yaitu kaum kerabat Nabi yang mukmin. Mudah-mudahan salawat dan salam juga kepada keluarganya Nabi, ay aqaribihil mu'minina min Bani Hasyim wal Muthalib. Siapa itu kerabatnya Nabi, keluarganya Nabi? Keluarganya Nabi itu adalah kaum kerabatnya Nabi yang beriman. Min Bani Hasyim wa Muthalib, dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Ya. Emang ada keluarga Nabi yang enggak beriman? Ada. Abu Lahab. Kalau berdasarkan definisi ini adalah aqaribihil mu'minin, yaitu kaum kerabatnya Nabi yang mukmin. Berarti kalau kaum kerabatnya Nabi yang kagak mukmin bukan dimasukkan dalam keluarganya. Jadi sekali lagi Abu Lahab kalau menurut definisi ini adalah tidak termasuk ke dalam keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wakila, dan juga dikatakan hum kullu mu'min. Hum kullu mu'min. Keluarganya Nabi Muhammad itu adalah semua orang-orang yang beriman, termasuk kita. Termasuk kita nih. Ai fi maqamid du'ai wa nahwihi, yaitu di dalam makom doa dan seumpamane doa. Wahtira li khabarin dhaifin fihi, dan kaul ini dipilih karena hadis dhaif. Hadisnya dhaif tapi khabarnya dhaif fihi, di dalamnya. Wa jazama bi Nawawi fi Syarhil Muslim, dan telah memastikan dengan yang demikian itu Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi telah memastikan yang demikian itu di dalam kitab Syarah Muslim. Kalau kaum kerabatnya Nabi seluruh orang yang beriman, keluarganya Nabi juga seluruh orang beriman, hadisnya adalah dhaif. Kemudian salawat dan salam juga wasahbihi, kepada sahabat-sahabatnya Nabi. Wa huwa ismu jam'in li sahbihi ini, wa sahbihi ini adalah isim jamak dari lafaz sahibi. Wa ala alihi wa sahbihi. Nah, sahbihi ini, sahbi adalah jamak daripada sahibi. Bimakna as-sahabi, yaitu maknanya para sahabat-sahabatku, yaitu sahabat-sahabat Nabi. Wa huwa, dan bermula as-sahabi manijtama'a mu'minan bin nabiyina sallallahu alaihi wasallam walau a'ma wa ghaira mumayyiz. Jadi yang disebut dengan sahabat-sahabat Nabi di sini adalah siapapun orangnya yang berkumpul dan dia beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berkumpul yang beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun dia orang buta. Ada kan sahabat Nabi yang orang buta? Meskipun dia orang buta dan belum mumayyiz, jika mereka beriman, maka mereka itu adalah sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasabihi al-faizina biridallahi, al-faizina biridallahi ta'ala sifatun liman zukira. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang berbahagia, sahabat-sahabat Nabi yang beruntung dengan sebab ridhonya Allah Ta'ala kepada mereka. Ini adalah sifatun liman zukira, satu sifat bagi siapa saja yang telah disebutkan. Keluarganya Nabi yang beriman, sahabat-sahabatnya Nabi yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia karena mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kajian kita masih dalam rangka muqaddimah yang dikemukakan oleh sang pengarang kitab Zainuddin Al-Malibari. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.